permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Orang tua atau mertua? Iya. Pembahasan yang menarik sekali nih. Bun, Ya. Bunda, Iya. ada yang mau bertanya? Silahkan. Aduh, Wah, ini semangat nih. Kalau ngomongin mertua memang gitu Iya. Bang, banyak penasarannya kita. Yang mana, Bunda? Silahkan dipilih. Bunda ada pilih yang tengah kayaknya ya. Oh boleh. Yang Ya, tengah. Bunda. Silakan Bunda siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atikah dari Ummu Soleha Pinang Ranti. Silakan Bunda Atika. Baper nih Bunda, Iya. saya lagi galau. Waduh. Udah baper pakai galau. Di Komplit. rumah saya kan ikut ibu dan bapak mertua. Iya. Oh, tinggal satu rumah ini ya? Iya. Belum lama sih, cuma baru beberapa bulan ini. Tetapi selama orang tua dari suami ikut saya, suami saya agak berubah gitu ke saya gitu. Kalau saya ngomong sama suami saya malah ngebela orang tuanya. Iya. Jadi pertanyaannya, Seperti nggak dianggap gitu kan ya. Pertanyaannya, Ya, Bunda? pertanyaan saya, bagaimana saya menyikapi keadaan yang ada di rumah saya itu gitu Oh, loh. mengerti. Terima kasih ya Bunda Tika ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah mertuanya tinggal satu rumah nih. Tapi begitu dikasih nasihat sedikit, diingetin. agak mungkin namanya orang Iya. tua ya agak baper gitu kalau Iya. nasehatin. Apalagi dinasehatin sama mantu. Sama mantu. Nah, kadang-kadang mantu bener aja suka jadi salah. Ah. Apalagi kalau misalkan menyampaikan satu nasihat yang nggak diterima sama hati, jadi lebih salah gitu Betul. ya. Nah, sebenarnya gini, kalau kita sudah menjadi seorang menantu, maka tentu tadi sudah disampaikan di awal tuh, kita tetap harus berbuat baik kepada kedua orang tua kandung kita dan juga kepada mertua. Memang terkadang kalau dalam satu rumah itu ujiannya memang suka ada tuh Bang Melki. Bahkan jangankan yang satu rumah, ketika yang pisah rumah saja biasanya mertua tuh suka pengen ikut campur gitu sama urusan anak-anaknya. Kenapa? Karena mungkin merasa anaknya masih kecil, kemudian ada sesuatu sayang yang berlebihan, sehingga kalau kita sebagai istri sebenarnya juga sayang sama suami dan memberikan perhatian juga baik, tapi kadang masih salah aja gitu ya. Nah, jadi bagaimana? Tentu solusinya yang pertama, ketika orang tua kita di rumah atau mertua tinggal serumah, jangan jadikan itu sebuah masalah. Bahkan jadikanlah itu sebuah momentum kita untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua. Tadi Bunda Liza sudah sampaikan, salahnya orang tua jangan dilihat salah. Benarnya orang tua, ambil kebaikannya. Jadi kalau memang baik, alhamdulillah. Kalau tidak baik, jangan pernah kita mencaci, jangan pernah kita memaki. Na'udzubillah, jangan sampai juga kita memiliki kebencian kepada orang tua. Jadi kunci yang pertama adalah perbanyak sabar. Karena jangan khawatir, innallaha ma'as-sabirin. Di balik kesabaran demi kesabaran itu Allah bersama kita. Nggak mungkin Allah akan meninggalkan kita. Kita menghadapi orang tua yang ya Allah bawelnya, na'udzubillah min dzalik. Lalu bagaimana cara kita menghadapinya? Coba ambil waktu, ambil jarak, sehingga mungkin keterbatasan namanya manusia Bang Melki. Ada emosi hati, ada kadang-kadang kecapean kalau kita dengar berlebihan, emosi jadi meningkat. Bagaimana caranya? Coba ambil jeda waktu. Boleh kok seorang mantu yang memang mertua serumah, me time dulu keluar rumah, tapi tentu izin daripada suami. Lalu bagaimana ketika konflik semua jadi ngediamin? Yang paling utama adalah komunikasi. Pertama sabar, kedua ajak bicara suami. Pak, saya kan tujuannya baik. Saya memang bukan anak kandung, tapi kan menantu. Tapi saya ingin memberikan terbaik kepada orang tua. Saya sayang kepada orang tua. Nah, sampaikan komunikasi itu baik-baik kepada suami. Insya Allah suami bisa memahaminya dan akan disampaikan kepada kedua orang tuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Karena nih Bun, ada sering banget kita dengar ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahn. Diwasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibu yang mengandungnya dalam keadaan lemah bertambah-tambah. Ditambah lagi baginda Rasul SAW mengatakan, man ahakun nas bihusni sahabati ya Rasul. Siapa sih manusia yang paling aku berhak? Yang paling berhak atasku, kata Rasul, ummuka, summa abuk.
emakmu baru bapakmu. Tapi ada lagi dalil. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna, ya, bagi laki-laki itu memberikan nafkah untuk anak dan istrinya. Ini dalil bukan untuk dipertentangkan. Jadi ketika harus berbakti kepada orang tua dan berbuat adil kepada istri, ini bukanlah hal yang untuk diperdebatkan karena bisa dilakukan secara bersamaan, gitu ya Bun. Jadi kalau misalkan ibu kok kayaknya suami kita pilih kasih, balain mulu emaknya, kita diomelin baik ya, bilang sama suaminya semuanya bisa dilakukan secara bersama-sama dengan baik, insya Allah. Masya Allah. Bun. Ya. Bunda. Iya. Masih ada yang baper? Silakan nanya. Ayo. Waduh, kenceng. iya. Ya, silakan Bunda siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Aziza dari Ummu Solaiha Pinangranti. Lagi baper banget nih Bunda. Apa tuh Bun? Pokoknya baper banget dah. Oh, Masya Allah. Sedih Iya, banget. Bunda. Beneran ini bapernya kayak Udah ke ubun-ubun. Oh, udah kubun-ubun. Bunda. Itu mah lapar kali kubun-ubun. Dua-duanya kayak Bunda. Mic-nya itu kenapa tuh? Gerak sendiri apa gimana? Gebeter. Silakan Bunda. Iya gini Bunda, saya kan masih ada orang tua ya. Suka pengen bagi orang tua tuh sedikit lah, nggak banyak uang. Saya sedikit-sedikit ngumpulin, Iya. kalau habis bulan suka bagi. Terus suami saya tahu, terus kayaknya dia nggak suka. Dia bilang ngapain sih? Kita aja masih kurang. Kalau ada anak tuh udah buat keperluan anak aja, masih sekolah anak kita. Kebutuhan kita masih banyak. Kan orang tua kamu tuh masih mampu gitu. Iya, iya. Nah gimana itu Bunda? Saya kan bingung jadinya kan. Masa saya harus nangis? Enggak kan? Bagus. Gimana Bunda? Tolong kasih solusinya Bunda. Iya, Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu mic sampai ke kanan, ke Iya, kiri, ke kanan, ke kanan, kiri. Dia ngegeter, kirain baper, dia lapar. Iya, sama. Nah, tenang Bun, pasti ada solusinya. Pasti ada solusinya. Gimana tuh Bun? Kalau umpamanya suami sebagai seorang istri harus nurutin suami dong. Iya. Tetapi si istri nggak boleh memberi sesuatu kepada Pada orang orang tuanya, tuanya. dilarang sama suaminya. Tuh Masya gimana? Allah. Lihat dulu pakai harta siapa kita mau ngasih. Kalau kita mau ngasih sama orang tua kita pakai harta suami, sepatutnya kita minta izin daripada suami. Tapi apabila pakai harta sendiri, uang sendiri, ya nggak apa-apa, orang uang sendiri. Nah Bunda dari uang sendiri ya? Nah iya apalagi uang sendiri. Begitupun suami punya duitnya sendiri, pengen ngasih sama orang tuanya atau mau ngasih kepada siapapun asal pakai uang suami. Iya. Jangan pakai uang Istri. kayak begitu. Nah, kadang ada nih Bang Melki, ibunya datang ke rumah anaknya. Jang, kalau orang Sunda ngomongnya ujang. Kalau orang Betawi apa dah? Entong. Masya Allah. Tong. Kita nggak punya beras, datang nggak punya duit lagi, duit tinggal cepet-cepetnya, mau pinjem duit apa. Lihat sikap anaknya. Kalau memang dia anak yang soleh, segera ambil uang, segera ambil dompet, keluarkan 500.000, 1 juta paling tidak. Tapi kalau orang laki-laki yang takut kepada istrinya, lihat si suami datang ke dapur, mama, bininya lagi goreng kerupuk. Itu ada mamah datang mau minjem duit. Gimana bayarnya? Nah, nauzubillah. Jangan sampai kita menjadi kategori anak yang durhaka. Ya, apalagi seorang orang tua, seorang mertua, sama-sama kita punya hak untuk berbuat baik kepadanya. Jangan sampai nunggu dipinta. Kalau punya duit buru-buru, karena keramat di alam dunia bukan datang ke kuburan, bukan datang ke dukun, tapi keramat di alam dunia adalah doa dari ibu. Kalau kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Hai manusia. Udah segitu aja. Nah, ini ada lagi nih Bang. Bunda? Tapi suami yang hebat adalah suami yang mendukung apabila istrinya bisa memberi kepada kedua orang tuanya. Dan seorang istri yang hebat mendukung juga suaminya untuk lebih berbakti kepada kedua orang tuanya. Bang, keren banget loh seorang istri ketika ada seorang ibu, mertua kita datang ke rumah, kelihatannya lagi kusut banget deh. Iya. Seorang istri yang solehah ngomong sama suaminya, Bang, coba tanya deh emak, kayaknya lagi susah banget.
dia butuh duit kali. Didukung sama pasangannya. Kemudian ketika suami ngomong kepada ibu, Bu butuh apa? Iya lagi nggak punya duit. Istri yang hebat, udah Bang, ambil duit di lemari saya. Widih. Kan nggak ada, udah habis. Kalau gitu gelang saya colokin buat emak. Subhanallah. Itulah istri yang soleha, itulah istri wanita yang lebih cantik daripada bidadari Saya setuju. surga. Jadi saya setuju banget ya. Jadi suami yang baik adalah suami yang selalu minta pendapat istrinya. Istri yang baik adalah istri yang selalu minta pendapatan suaminya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda.